Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ibu-ibu, emak-emak sekarang ganti aja Bu ya. Emak-emak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, siang hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis ini, di tempat ini dalam keadaan yang baik, sehat walafiat. Alhamdulillah. Semuanya sehat Bu? Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa terus menambahkan, mencurahkan nikmatnya kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam harus senantiasa kita sampaikan, kita sanjungkan, kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok suri tauladan kita, panutan kita, uswatun hasanah, contoh terbaik dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti beliau, melaksanakan sunnah-sunnah beliau, dan kita berharap semoga kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaah dari beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita siang hari ini berdagang. Kok begadang tuh Bu? Tijarah, jual beli. Ditanya dulu ibu-ibu, ada yang belum pernah jualan? Yang hadir di sini ada yang belum pernah jualan? Belas? Masa sih Bu, belas? Belum pernah jualan Bu? Kalau beli? Beli belum pernah. Semuanya pernah membeli sih. Kalau menjual belum. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, aktivitas kita jual beli itu pasti dilakukan oleh semua manusia, baik dia menjual atau dia membeli. Nah, semua itu sering disebut dengan istilah tijarah. Orangnya namanya tajir. Nah, ini kita tajir sedoyo ya. Tajir itu orang yang berjual beli, orang yang melakukan perniagaan, orang yang melakukan tijarah. Dia tahu? Dan ini jual beli, tijarah ini sebenarnya adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Betul betul Bu? Perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya apa? Surah At-Taubah 105 itu. Qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun fasaturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. At-Taubah 105. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, Allah mengatakan, qul, katakan wahai Muhammad, i'malu, beramallah kalian, berbuatlah kalian, beraktivitaslah kalian, berusahalah kalian, bekerjalah kalian. Bu, dagang itu termasuk usaha mboten? Termasuk kerja mboten?
Termasuk amal mboten? Amal. Berarti perintah Allah. Kaidah usul fikih mengatakan al aslu fil amri lil wujub. Asal dari perintah itu artinya wajib. Berarti ibu-ibu kerja, ibu-ibu beramal, ibu-ibu berdagang, berusaha, beramal apapun itu wajib. Jadi tidak ada orang hidup setelah itu tengok-tengok tok sampai mati. Nggak ngapa-ngapain, nggak boleh, tetap harus beramal. Salah satu bentuk amal itu adalah tijarah, berdagang, berjual, beli. Kalau tidak menjual, membeli. Kalau tidak membeli, menjual. Maka tijarah, jual beli itu ada dua. Tijaratul dunya, tijaratul akhirah. Nah itu. Jual beli itu ada dua. Tijaratul dunya wa tijaratul akhirah. Apa itu tijaratul dunya? Jual beli dunia, yang menjual manusia, yang membeli manusia. Namanya tijaratul dunya. Balasannya untung rugi, puas tidak puas, barang materi, itu tijaratul dunya. Sering melakukan Bu Ndin? Beli beras, dapat apa Bu? Dapat beras, dimakan wareg gitu, balasan dunia. Jual beras, untung 1.000 rupiah sekilo, gitu, balasan dunia. Itu namanya tijaratul dunya. Penjualnya manusia, pembelinya manusia. Sering melakukan Ibu? Jadi alhamdulillah. Ini juga mau tijarah, jadi mau jual beli. Ini pertama tijaratul dunya. Pertanyaannya ibu-ibu, kalau kita melakukan tijaratul dunya, perdagangan dunia, pengen enggak dapat pahala? Pengen enggak? Pengen harusnya. Jangan kita melakukan tijaratul dunya mau dapat dunia, salah. Apalagi seumur hidupnya dagang tok, nggak dapat apa-apa nanti Ibu. Maka kita solihkan, mensolihkan tijaratul dunya dengan apa? Niat ikhlas. Nah itu, niatnya karena Allah, berusaha untuk mendapatkan rezeki sesuai perintahnya Allah. Karena ini perintah Allah, pasti ada kebaikan, pasti manfaat. Kaidahnya begini Bu, setiap apapun yang Allah perintahkan pasti maslahat. Setiap apapun yang Allah larang pasti di dalamnya ada mafsadah. Nah gitu kaidahnya. Apapun yang Allah perintahkan pasti ada kebaikan. Dan apapun yang Allah larang pasti ada keburukannya. Bu, kenapa Allah perintah sholat? Pasti manfaat, pasti maslahah, pasti ada kebaikan. Bu, kenapa kok dilarang mencuri Bu? Karena mencuri pasti ada keburukannya, baik untuk kita, orang lain maupun urusan akhirat, gitu? Iya. Kenapa kok dilarang mabuk, minum khamr? Karena pasti khamr ada keburukannya, ada kemaldorotannya yang membuat urusan dunia atau akhirat kita itu nggak baik, begitu. Ini rumus sederhana ibu-ibu. Maka ibu-ibu nanti kalau kita melakukan tijaratul dunya, pastikan jangan tujuannya hanya dunia, pengen sugih tok. Jangan, harus ada tujuan akhirat, dapat pahala. Itu tijarah yang pertama. Tapi ada modal yang kedua, tijaratul akhirah, perdagangan akhirat. Penjualnya kita, pembelinya siapa? Allah. Bu, kita jualan kepada Allah Bu. Kita yang jual, Allah yang beli. Dalilnya apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Fatir ayat 29. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Inna sesungguhnya alladzina orang-orang yang yatluna kitaballahi, mereka membaca kitab-kitab Allah,
Tadi baca kitab Allah je. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Membaca kitab Allah. Wa aqamus shalah, mendirikan salat. Salat sedaya deh niki. Alhamdulillah, pun salat. Sing salat, sing mboten enggak usah salat. Wa aqamus shalah, mendirikan salat. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah. Mereka menginfakkan hartanya di jalan Allah baik sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Infak sedekah baik sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka itu akan mendapatkan perniagaan yang tidak pernah rugi. Bu, dagang ratau rugi, Bu. Untung terus. Baca Quran modalin apa, Bu? Baca Quran, Bu. Bu, baca Quran modalin apa? Lambe. Napa? Modalnya apa baca Quran? Ya cuma mulut. Sama Quran. Quran bisa gratisan kathah nggih? Gadah. Modalnya kecil, tapi balasannya luar biasa. Nah, ibu-ibu yang belum bisa baca Quran, ayo latihan, belajar bareng-bareng. Insya Allah sama-sama. Nggak ada istilah terlambat. Tidak ada istilah terlambat. Saya punya jamaah sepuh-sepuh, Bu, usianya sudah pensiunan di atas 55. Luar biasa semangatnya. Dari terbata-bata, nggak tahu huruf sampai sudah lancar. Alhamdulillah. Sekarang ada yang laporan tat sudah bisa 1 bulan 1 juz, 30 juz. Luar biasa, Bu. Padahal awalnya nggak bisa. Semangatnya luar biasa. Kenapa? Karena itu perdagangan kita kepada Allah. Kita yang jual, Allah beli semuanya. Apa balasannya? Pahala yang tidak terbatas, Bu. Per hurufnya berapa, Bu? Per hurufnya berapa? 10 huruf loh, Bu. Huruf loh, Bu. Alif lam mim 3 huruf, 30 kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim 19 huruf, 190 kebaikan. Pahala luar biasa. Untung tok, Bu. Jangan kalau perdagangan di dunia untung terus, mboten. Sok untung, sok buntung. Nggak apa-apa kalau niatnya ibadah, enjoy aja gitu, nggih. Enjoy aja. Yang penting dapat. Yang kedua sholat. Yang ketiga infak, sedekah. Itu tijarah dengan Allah, Ibu, akan dibalas berlipat ganda. Maka nanti kalau usahanya sudah sukses, jangan lewatkan ini, Bu. Sedekah, infak. Nggak apa-apa, setiap subuh itu 1.000 rupiah, 2.000 rupiah, luar biasa itu pahalanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita ikhlas lillahi Taala, insya Allah membuat kita tenang hidupnya, Bu. Berkah. Meskipun nggak kaya, nggak apa-apa, yang penting berkah. Apa itu berkah? Ziyadatul khair. Baik. Rumah tangganya baik, anak-anaknya soleh-solehah, suaminya baik, tetangganya baik, lingkungannya baik. Kan enak tuh, Bu. Alhamdulillah, itulah berkah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kira-kira ibu lebih senang yang mana ini? Tijaratul dunia atau tijaratul akhirah? Dua-duanya. Alhamdulillah, ini mantap, Ibu, semangatnya. Baca Qur'annya mantap, sholatnya mantap, sedekahnya mantap, jualannya sukses. Luar biasa tuh. Orang Islam harusnya begini, Bu. Kenapa sekarang enggak? Salah mungkin, etika berdagangnya salah itu mungkin. Nah, ini yang kita bahas nanti. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, harapannya dua-duanya, jangan salah satunya. Kenapa? Karena kita itu diminta Allah supaya dapat kebaikan dunia sekaligus kebaikan akhirat, selamat dari siksa apa? Neraka. Doanya kan gitu, Bu. Kenapa, Bu? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wah, enak banget ini, Bu. Dunianya baik, akhiratnya baik, ndak nyemplung neraka. Wah, mantap ini, Bu. Dunianya baik, akhiratnya baik, tidak masuk neraka. Kalau nggak masuk neraka, masuk mana, Bu? Surga. Alhamdulillah. Tapi ada, Bu, orang nanti masuk surga tapi mampir dulu, Bu.
Jenengan badhe mampir mboten? Mboten nggih. Icep-icep ngoten. Mboten nggih. Alhamdulillah. Jangan mau mampir, Bu. Caranya ya berusaha di dunia ini supaya nggak mampir-mampir di besok di neraka. Karena mampir meskipun sak jam kuwi wah loro, Bu. Meskipun sak jam kuwi loro banget hampir neraka. Nek mampir ning mana ini sih? Dunia aja nggak apa-apa, mampirnya di neraka. Naudzubillah min dzalik. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita akan bahas yang tijaratud dunya, perniagaan dunia. Allah berfirman, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah itu menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Jual beli boleh, dapat untung boleh, nek riba jangan. Surat Al-Baqarah 275. Jelas, Bu? Perintahnya Allah berarti apa? Cari yang halal, jangan cari yang haram. Berarti kalau mau dapat untung, jangan riba, tapi jual beli. Beli 10.000 dijual 15.000. Dapat berapa, Bu? 5.000. Untung. Boleh enggak? Boleh. Asalkan antaroldi saling ridho kan gitu. Tapi jenengan ngasih uang 10.000, balik no 12.000. Untuk tambahan 2.000 tuh, Bu? Untuk apa? Aslinya nggak boleh, Bu. Itu namanya riba. Apalagi kemudian memadharatkan, mencekik begitu. Itu adalah yang dilarang, jual beli. Tapi ngasih hadiah boleh. Utang 10.000 dibalikan 10.000, saya kasih hadiah 20.000. Boleh enggak? Boleh, hadiah. Hadiah tidak mensyaratkan. Mudah-mudahan itu bisa kita pahami. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Maka carilah yang halal dengan jual beli untuk mendapatkan keuntungan, jangan melakukan riba. Afdalul kasabi, kata Rasulullah, afdalul kasabi ala rajuli biyadi wa kullu bai'in mabrurun. Rawi Ahmad. Pekerjaan, usaha yang paling baik, yang paling utama adalah usaha seseorang dengan tangannya sendiri. Gawe roti, pangan dewe, gawe bubur, pangan dewe. Itu bagus, Bu. Dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrurun, dan semua jual beli yang mabrur. Semua hasil jual beli yang mabrur itu adalah yang paling baik, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah mencintai, innallaha yuhibbu an yara 'abdahu yas'a fi talabil halal. Allah itu sangat senang, Allah sangat suka ketika melihat hambanya apa? Melakukan pekerjaan, melakukan aktivitas kerja fi talabil halal, untuk mencari yang halal. Dengan jualan pagi sampai sore, Bu, dalam rangka untuk mendapatkan rezeki yang halal. Wah, Allah senangnya luar biasa. Allah sangat suka melihat hambanya dia melakukan kerja, usaha, upaya yang halal untuk mendapatkan rezeki yang halal. Allah sangat suka. Hadis riwayat At-Tabrani. Ini dasar kenapa kita harus melakukan aktivitas itu, sehingga kita akan bersemangat untuk mendapatkan hasil dunia, tapi jangan melupakan balasan akhirat. Karena perintahnya kan jelas, Bu. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Al-Qasas 77. Carilah oleh kalian balasan akhirat, tapi jangan melupakan bagianmu di dunia. Sholat mempeng silahkan, baca Quran sebanyak-banyaknya silahkan, sedekah sebanyak, tapi jangan lupa balasan di dunia. Sehingga orang Islam kita semua akan jaya. Karena apa? Dua-duanya kita raih, sehingga kemanfaatannya itu sangat besar untuk umat manusia. Di rezeki itu, Bu, kalau jatuh ke tangan orang beriman, itu kebaikan yang ada, Bu. Tapi kalau rezeki itu jatuh ke orang yang tidak beriman, keburukan yang ada. Benar, Bu? Rezeki kok jatuh orang kafir, orang nggak beriman, dia apa? Digunakan untuk membeli narkoba, sak ton, terus dijual. Yang rusak sinten? Kita. Keburukan.
Tapi kalau rezeki itu jatuh ke orang beriman, insya Allah kebaikan. Masjidnya jadi bagus, jalannya bagus, orang-orang sekitarnya jadi makmur, tidak ada yang kelaparan, kan bagus itu. Maka bersemangat untuk mendapatkan rezeki itu dengan cara yang halal. Karena nanti di akhirat ibu-ibu, masalah rezeki itu pertanyaannya dua, Bu. Kalau umur mau satu, gopo. Ilmu untuk apa? Tapi kalau rezeki, min aina, dari mana didapat, terus untuk apa? Didapat harus halal, digunakan juga harus halal. Didapat dengan cara yang halal, digunakan untuk kebaikan. Itu yang ditanyakan ibu-ibu. Tidak didapatnya saja, tapi untuk apanya juga. Tidak hanya untuk apanya digunakan, tapi dari mananya itu juga dilacak. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kalau kita berniat mau jual beli, mau berdagang, mau tidak mau harus beretika. Apa etikanya? Yang pertama, harus menggunakan ilmu. Bu, harus menggunakan ilmu, harus tahu ilmunya. Karena kata Rasulullah, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Yang wajib itu ilmu apa? Ilmu yang mau digunakan. Kalau mau dagang ya ilmu dagang. Kalau mau jadi ngajar, ilmu ngajar. Kalau mau sholat, ilmu tentang sholat. Kalau mau puasa, ilmu tentang puasa. Kalau mau zakat, ilmu tentang zakat. Jadi wajib. Kenapa? Untuk melakukan amal ibadah. Ya toh? Untuk melakukan amal ibadah. Monggo. Jadi saya lanjut. Yang pertama etikanya harus menggunakan ilmu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah melakukan sidak, sweeping di pasar. Dia sebagai khalifah melakukan sidak di pasar. Kemudian beliau Umar bin Khattab memukul seseorang. Kenapa dipukul? Lain alasannya. Karena dia nggak tahu ilmunya dagang. Kemudian Abu Umar bin Khattab mengatakan begini, tidak boleh seorang pun yang berdagang di pasar ini, kata Umar, kecuali mereka memahami hukum jual beli. Kata Umar begitu. Itu kan pasarnya, Umar kan jadi presiden begitu ya. Datang ke pasar, ada orang kok nggak ngerti tentang jual beli, tapi dia melakukan jual beli, dipukul oleh Umar. Tidak boleh seorang pun di antara kalian yang berdagang di pasar ini kecuali mereka harus tahu hukum jual beli. Mana yang halal, mana yang haram. Kenapa? Kalau mereka nggak tahu, jatuhnya nanti ya riba pasti. Sampai begitu Umar bin Khattab. Artinya apa? Ini penting. Pertama, kalau kita ingin jual beli harus tahu ilmunya. Wajib mengetahui rukun jual beli. Apa rukunnya? Berapa Bu rukun jual beli? 4. Benar Bu? Rukun jual beli 4. Yang pertama, pelaku akad. Siapa pelaku akad? Penjual dan pembeli. Jadi kalau mau jual beli harus ada penjual, harus ada pembeli Bu. Kok jenengan mau jual beli kok jual penjual tok, nggak ada pembeli, tak jadi. Ada pembeli tok, nggak ada penjual, nggak jadi. Maka syarat rukun pertama apa? Ada penjual, ada pembeli. Ini namanya pelaku akad. Yang kedua, sigot, ijab kabul. Apa itu ijab kabul Bu? Ijab kabul? Perjanjian. Ijab kabul. Pernah ijab kabul jenengan? Pernah. Kapan Bu? Wis lali. Kayak nikah ya Bu, saya terima, saya nikahkan, saya terima, itu ijab kabul. Ya, maka jual beli harus ada begitu. Saya jual, saya beli.
Saya jual, saya beli. Saya jual, saya beli. Saya jual, saya beli. Saya jual apa ini? Teh. Teh kedhe Srawung sak lawase. Teh, saya jual teh dengan harga 3.000. Saya beli. Sah. Nah, atau bahasa kita tawar menawar, Bu. Mbak, berapa harganya? 3.000. Oh ya, tak beli. Ya, itu sudah sigot itu namanya. Atau dengan tulisan boleh mengatakan tulisan, ditulisi harga 3.000. Setuju beli? Enggak setuju? Enggak. Itu sudah sigot namanya. Zaman sekarang kan jenengan di supermarket enggak menurut tawar-menawar tuh, Bu. Jupuk itu. Tapi sebenarnya secara syar'i harus dikasih harga. Jangan sampai sudah diborok enggak iso bayar, soalnya apa regane luarang banget. Nah, itu namanya kalau begitu tahu boleh dikembalikan. Kenapa? Nggak sesuai akal. Sigot ijab qabul. Boleh dengan ucapan, Bu. Ucapan saya jual, saya beli dengan harga sekian. Saya jual, saya beli, sigot. Yang ketiga, ma'qud alaihi. Ma'qud alaihi itu barang dagangannya harus ada. Jual beli kok nggak ada barangnya, itu dijual apa? Ma'qud alaihi ada, harus ada barangnya. Terus yang keempat, nilai tukarnya, harga. Dah, ini saya gabung ini, meskipun beberapa ulama berbeda pendapat. Imam Hanafi misalkan hanya pokoknya sigot saja, ijab qabul tok, itu sudah sah. Tapi saya empatkan, ini penting. Kenapa? Harus ada empat-empatnya. Penjual pembeli, sigot, ijab qabul, barang yang diperjualbelikan, ma'qud alaihi, nilai tukar barang, harga. Maka tadi saya katakan ditempeli, dikasih tulisan harga sekian, itu sudah masuk. Ada barangnya, sekaligus ada nilai harganya. Siapa siap membeli, kalau siap dibeli, kalau nggak siap nggak dibeli. Sudah sah. Zaman sekarang. Nanti kita kembangkan. Itu harus tahu, minimal harus ada 4 itu supaya dijual beli kita itu sah menurut syar'i. Ya. Ada penjual pembeli, pelaku akad, ada sigot, ijab qabul, ada barang yang diperjualbelikan atau ma'qud alaihi bahasa fikihnya, ada nilai tukar barang atau harga. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, minimal itu kita ketahui, minimal. Setelah itu nanti kita ketahui yang lainnya. Ini etika pertama apa, Bu? Harus menggunakan ilmu. Yang kedua, meniatkan ibadah. Orang beriman itu kalau jualan harus meniatkan ibadah. Supaya apa? Dapat pahala juga. Dapat pahala. Bagusnya lagi meniatkan ibadah dan dakwah. Ngajak. Mana barang yang bagus, barang nggak bagus. Ngajak. Hijrah. Juga bagian dari itu. Ini etika yang kedua. Meniatkan sebagai ibadah. Karena saya katakan tadi, jual beli itu ada dua. Dunia dan akhirat. Untuk yang dunia, meskipun kelihatannya berwujud dunia, maka harus kita niatkan ibadah, ikhlas lillahi ta'ala. Yang ketiga, berlaku jujur. Kenapa, Bu? Jujur. Kalau orang dagang sudah nggak jujur, biasanya akibatnya buruk. Maka Rasul mengatakan, innas sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Sesungguhnya jujur itu akan mendatangkan pada kebaikan, dan kebaikan itu akan mendekatkan pada surga. Jujur, baik, surga. Sebaliknya, wa innal kadhiba yahdi ilal fujuri wa innal fujura yahdi ilan nar. Dusta, bohong itu akan dekat pada keburukan, dan keburukan itu akan mendekatkan pada neraka. Bu, jujur. Ini contohkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sejak usia 25 itu dagang, Bu. Beliau itu tajir, pedagang sejak muda sampai 40-an tahun. Itu aktivitasnya begitu. Dan beliau terkenal pedagang yang paling jujur. Nggak ada yang ngalahin, Bu. Paling jujur. Sehingga semua orang yang berhubungan dengan Rasulullah ketika berdagang sangat senang, sangat suka. Sehingga Rasul itu dagangannya luar biasa, jadi larisnya luar biasa. Banyak orang yang suka dengan tabiat Rasul, yaitu orang yang sangat jujur, tidak suka berbohong.
Tidak menyembunyikan cacat barang. Kalau barangnya cacat disampaikan. Bersumpah palsu untuk menarik pembeli, itu juga nggak boleh. Bersumpah-sumpah palsu, sumpahnya bohong. Nah, maka Rasulullah SAW mengatakan begini, janganlah kalian banyak bersumpah ketika berdagang, sebab cara seperti itu melariskan dagangan lalu menghilangkan keberkahannya. Mungkin laris tapi menghilangkan keberkahannya. Hadis riwayat Muslim. Artinya apa, Bu? Nggak usah sumpah-sumpah. Para ulama mengatakan sumpah meskipun benar makruh. Sumpah benar tapi sumpah-sumpah, wallahi ini barang saya ini apa namanya, manisnya ini nggak ketulungan gitu. Wallahi demi Allah, dirasakan oh bener nggak ketulungan karena pahit. Sumpah bener, Bu, itu makruh. Apalagi sumpahnya nggak bener, haram. Nggak usah sumpah-sumpah, nggak apa-apa. Kalau mau promosi ya sewajarnya, disampaikan sejujurnya, tidak usah wallahi wallahi. Nah itu. Nah, kenapa? Kata Rasul, kalau orang banyak bersumpah begitu bisa jadi laris tapi menghilangkan keberkahannya. Tapi kalau tadi masih benar itu masih dimaklumi kalau sumpahnya benar. Tapi kalau sudah nggak benar itu, Bu, palsu itu, bohong itu, luar biasa, jangan dilakukan. Etika yang keempat, menghindari gharor. Apa itu gharor, Bu? Gharor bukan horor gitu. Gharor itu sesuatu yang menipu, sesuatu yang nggak jelas. Barang belum atau tidak dimiliki dijual. Barang nggak dimiliki tapi dijual, itu gharor, masuk gharor. Misalkan jual buah-buahan masih muda, nanti kalau sudah tua tak jual, tapi jualnya sekarang, gharor, nggak tahu. Cukup pas mau sudah kena penyakit hilang, tapi sudah dibeli, gharor. Menjual ikan masih di kolam, tak jual ikan di sak kolam, itu masih gharor. Kenapa gharor? Nggak jelas berapa banyaknya, berapa kilo, besarnya berapa. Maka Rasulullah SAW mengatakan la tashtarus samaka fil ma'i fa innahu gharor. Janganlah kalian menjual beli ikan fil ma' di dalam air, fa innahu ghararun, fa innahu gharar, karena sesungguhnya itu gharar. Ada lagi Rasul mengatakan wala tabi' ma laisa indaka. Janganlah kalian berjual beli sesuatu yang tidak ada padamu, enggak dimiliki. Itu juga dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nanti ada permasalahan. Kalau diberi izin bagaimana? Pernah dengar kata dropship? Itu kan nggak ada barangnya. Di mana barangnya, Bu? Nggak ada barang kita. Apa bagaimana hukumnya? Mau tahu hukumnya, Bu? Nah ya. Pengen yang boleh atau yang nggak boleh? Oh sebenarnya, minimal ada 3 hukum. Yang pertama, tidak boleh secara mutlak. Ini pendapat Imam Syafi'i. Tidak boleh secara mutlak. Kenapa? Alasan beliau, karena barangnya belum terjaminkan. Maksudnya belum terjaminkan, belum di bawah kuasa dia. Ini pendapat yang nggak boleh secara mutlak. Yang kedua, boleh asalkan bukan makanan. Imam Malik, boleh asalkan bukan makanan. Kan alasan beliau, kalau makanan cepat sekali mudah rusak. Tapi kalau bukan makanan, boleh, kata Imam Malik. Kemudian 3, Imam Hanafi, Abu Hanifah mengatakan boleh ketika itu barang tidak bergerak. Tahu, Bu, barang tidak bergerak? Rumah, tanah. Nah, kan nggak mungkin kita boleh dulu. Tanah, rumah, apa lagi? Pokoknya yang nggak bisa dibawa-bawa gitu. Nah itu boleh. Berarti kalau barangnya bergerak nggak boleh. Monggo jenengan pilih yang mana. Ini semua punya dalil, punya dasar. Dasarnya dari Al-Quran dan hadis juga.
cuma memahaminya berbeda. Kalau Imam Syafi'i mengatakan mutlak, karena apa? Karena tidak ada yang menjamin tadi itu. Tapi yang lain mengatakan karena memang ada barang-barang tertentu yang nggak bisa kita datangkan, sehingga tetap boleh begitu. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan nanti bisa kita paham. Yang jelas nanti kalau kita melakukan ini tetap harus jelas. Jelas apa jelasnya? Akadnya jelas. Ada izin dari pemilik. Kemudian barangnya itu memang ada, meskipun saat itu belum ada, tapi barangnya itu ada. Jangan sampai nanti sudah dibeli tapi tidak ada, padahal akad sudah jadi. Itu yang mengurangi hal seperti itu. Monggo silahkan. 2 menit lagi. Yang kelima, tidak menjual barang najis dan atau yang haram. Di sini ada yang menjual barang yang haram. Yang halal. Tidak boleh menjual barang yang najis dan atau haram. Saya katakan dan atau. Dan najis dan haram, najis atau haram. Tidak boleh. Kecuali ada manfaat. Nah, maksudnya apa ini? Rasulullah SAW pernah melihat ada kambingnya Maimunah, apa namanya, mati, enggak disembelih, mati. Kemudian Pak Rasul mengatakan, kenapa kok enggak dimanfaatkan itu kulitnya? Para sahabat mengatakan, nah ini kan mati, enggak disembelih. Rasul mengatakan apa? Sesungguhnya hanyalah yang diharamkan memakannya. Maksud kulitnya boleh dipakai untuk disamak, untuk dijadikan. Maka kata para ulama dari hadis itu berarti boleh dijual. Kambing yang mati kan haram, Bu. Tapi kulitnya ketika tidak dimakan boleh dimanfaatkan. Jangan punya kambing tuh, kambingnya mati itu, kulitnya boleh dimanfaatkan, tapi jangan dimakan. Kata Rasul, innama hurrima al-akl. Sesungguhnya diharamkan makannya. Kalau nggak dimakan, boleh. Ada kambing mati, kemudian ambil kulitnya, kemudian disamak jadi gendang, rebana, itu boleh. Karena boleh dimanfaatkan, maka kata para ulama boleh dijual juga, boleh dijual. Najis, contoh barang najis yang boleh dijual beli apa? Pupuk kandang. Pupuk kandang najis buatan? Najis. Boleh dijual beli? Boleh. Asalkan jangan dimakan. Makan pupuk boleh dijual beli. Kenapa? Bukan dimakan, tetapi untuk kemanfaatan. Jadikan pupuk. Kotoran yang ada najisnya itu boleh. Maka saya katakan tadi, tidak menjual barang yang najis dan atau haram kecuali ada manfaat, tapi itu bukan untuk dikonsumsi. Berikutnya yang keenam, tidak mengurangi timbangan, tapi kalau menambahi boleh. Nah, gitu. Tidak mengurangi timbangan, tapi kalau nambahi malah boleh. Ya, gitu. Dasarnya apa? Banyak sekali ayat di Al-Quran, salah satunya Al-An'am 152. Wa auful kaila wal mizana bil qisṭh. Kalian sempurnakanlah ukuran, takaran dan timbangan bil qisti dengan adil, dengan sempurna. Maka di Quran juga dilaknat, fawailul lil mutaffifin. Maka celaka bagi orang-orang yang mengurangi timbangan, takaran. Kalau dia menimbangkan, kalau dia minta ditimbangkan, minta lebih. Tapi kalau menimbang untuk orang lain, dikurangi. Dibalik, Bu, sekarang. Kalau kita nimbangkan untuk orang lain, lebihkan. Dilebihkan, itu malah pahala. Tadi karena ibu pengen pahala, maka kalau nimbang tambahin. Insya Allah berkah. Berkah, jangan dikurangi. Yang terakhir, yang ketujuh, tidak menjual barang yang telah dibeli pihak lain. Yang dilarang Rasul 2, jangan meminang orang yang sudah dipinang orang lain, jangan menjual barang yang sudah dibeli orang lain.
Kalau ada orang dilamar Bu, sudah dilamar, nggak boleh ada orang lain ngelamar lagi. Haram hukumnya. Kenapa? Kenapa? Tembung. Jenengan Bu misalkan dilamar orang satu, datang. Ada orang lain lagi ngelamar lagi. Akhirnya gimana Bu? Bisa jadi akad jadi berubah itu tadi. Jadi suka yang kedua. Kenapa? Ada lagi yang lebih lebih baik katanya. Tunggu dulu. Kalau nggak jadi baru boleh. Harus ditunggu. Berapa lama nunggunya? Ya selama tahu sudah batal pinangannya baru boleh. Termasuk jual beli. Misalkan ini sudah dibeli orang lain. Ada orang datang terus ditawar dengan harga yang lebih tinggi. Wes tak tuku aku wae. Tak tambahin harganya. Oh dikasih kan? Nah, jual beli seperti ini haram. Kenapa? Karena dia sudah ada akad dengan seorang orang pertama, orang kedua datang menawarkan harga yang lebih, biasanya kan gitu. Nah itu jual beli yang tidak diperbolehkan di dalam agama kita. La yabi ahadukum ala bain akhihi. Tidak diperkenankan jual beli di atas jual beli saudara kalian. Sudah dibeli tapi kemudian ditawarnya lain yang lebih tinggi kemudian diberikan, itu namanya jual beli yang haram, tidak diperbolehkan. Meskipun harganya tawari tinggi tetap nggak boleh, kecuali akadnya tadi pertama batal baru boleh. Tapi jangan dibatalkan sepihak, karena tidak boleh ketika sudah akad ada pembatalan sepihak. Pembatalan harus dua belah pihak saling ridho. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tadi beberapa etika yang mungkin perlu kita kedepankan selama kita melakukan transaksi jual beli. Mudah-mudahan yang kita lakukan benar-benar keberkahan yang kita dapat, dan yang paling penting mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu saja mungkin sekilas yang kami sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Sudah lebih 6 menit, 7 menit. Mudah-mudahan bermanfaat. Monggo kalau disambung beberapa tanya jawab, kita persilahkan. Boleh. Ade, 1, 2, 3. Iya. Ustadz mau satu pertanyaan langsung jawab atau 3 langsung dirapel dulu? Oke, satu persatu biar lebih jelasnya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mak Melati nggih. Saya mau tanya Ustadz, sekarang kan zamannya zaman online nggih Ustadz. Kalau kita beli kan tadi ngendiko Ustadz tuh tadi harus tahu barangnya. Lah ini kalau online kan taunya cuma gambar. Itu halal nggak itu kalau online itu zamannya begitu Ustadz. Jadi kita beli tapi belum tahu barangnya, cuma tahu gambarnya. Kadang gambar itu tidak sama dengan yang dikirim. Itu loh Ustadz, saya nanya itu. Matur nuwun Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah menduga mau ditanyakan itu. Yang pertama, bagi penjual harus melakukan deskripsi yang jelas. Kemudian gambar harus sama, sesuai dengan yang barangnya. Artinya kan bisa jadi gambar itu ya memang berbeda, tapi yang dianu harus benar-benar benda itu. Ini bagi penjual ya. Kalau dia mau melakukan itu, ketika sudah dilakukan itu, kemudian ada akad, maka akadnya itu sah sampai kemudian barang diterima dengan ridho. Kalau pembeli kok menerima nggak ridho, dia boleh khiyar namanya. Khiyar itu apa khiyar? Mengembalikan lagi. Khiyar itu memilih mau diterima atau tidak. Kenapa kok dikembalikan? Karena tidak sesuai dengan deskripsi. Maka melakukan khiyar. Maka akadnya sah, tapi ketika dia melakukan khiyar jadi batal. Harus diterima oleh penjual, itu diterima lagi. Kemudian mau ditutup akadnya, artinya dikembalikan lagi uangnya atau diganti sesuai dengan yang diminta. Artinya para ulama mengatakan transaksi itu
diperbolehkan asalkan sama-sama amanah tadi itu. Tetapi tadi ketika sudah diterima barangnya, ini saya terima nih, saya beli nih, kok nggak sesuai, kan komplain, namanya khiyar. Saya mengatakan batal akadnya sehingga uang saya kembalikan, barang saya kembalikan, maka akadnya menjadi batal. Kenapa? Karena salah satu pihak tidak ridho. Kenapa nggak ridho? Karena barangnya berbeda dengan yang dideskripsikan, yang digambarkan. Nah, itu caranya. Jadi akadnya masih diperbolehkan karena teknologi luar biasa, tetapi ketika nanti menerimanya, pas diterima boleh memilih, khiyar namanya. Boleh memilih apa? Diterima artinya ridho, atau dikembalikan artinya tidak ridho. Kalau dikembalikan berarti akadnya batal, transaksi dibalikkan, uangnya kembali, barangnya kembali. Nah gitu. Maka itu sebenarnya kan untuk menghindari itu, kalau bisa ya datang. Tapi sekarang kan nggak mau datang itu tadi ya. Maka kalau begitu resiko ditanggung. Ini beda tema berarti ya. Bukan jual beli lagi. Abon ular, kulit ular dimakan bu? Oh, dimakan ya, bukan di minyak ya. Minyak ular. Makan. Nah, nih. Untuk yang dimakan itu haram. Kenapa? Ular itu bagian dari binatang yang diharamkan, kecuali tidak ada lagi alternatif yang lain, darurat bahasanya. Kalau masih ada alternatif, ada tidak ada ya harus nyari. Jangan membatasi. Kalau tidak ada alternatif lain baru boleh. Bolehnya darurat. Darurat itu yang halal, yang haram jadi halal karena darurat. Oke. Aslinya tidak boleh ya. Hukum asalnya ular dijadikan apapun kalau dikonsumsi itu menjadi haram. Lanjut, meskipun obat, kecuali tidak ada alternatif lain, darurat dari bahasanya darurat. Nah makanya monggo nanti kalau ada dicarikan alternatif dulu, kalau nggak ada benar-benar maka diambil sebagai bentuk kedaruratan. Betul nggih? Kaidahnya begitu. Kalau tidak dimakan, dioleskan dan sebagainya, itu boleh. Dasarnya tadi menggunakan barang yang haram ada kemanfaatan tapi tidak dikonsumsi. Karena yang haram itu kata Rasul, innama al-hurrima al-aq, memakannya. Berarti kalau nggak dimakan, boleh. Boleh. Tapi tadi bukan dimakan itu jadi boleh, karena ada dalil tadi dari Rasul yang diharamkan itu memakannya, tapi kalau tidak dimakan jadi boleh. Termasuk tadi kulit kambing meninggal itu kan haram itu, tapi kalau dipakai kulitnya, dipakai rebana, bahkan ditaruh di masjid jadi boleh. Begitu ya, begitu aja. Matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Ibu Wazanati. Soalnya biasanya disuruh menyebutkan nama ya, jadi saya langsung saya sebutkan. Ya, yang pertama saya bertanya, ada 3 orang ini, si A menjual mobil saat itu, karena saudara saya sendiri ini kebetulan menjual mobil pada si B, sudah akad tapi belum ditransfer uangnya. Saat itu juga ada si C yang ingin membeli, karena sudah dibeli si B, dia membelinya ke B, tapi belum ditransfer uangnya. Bagaimana hukumnya? Tapi sudah akad, sudah jadi milik B gitu, hanya belum transfer uang gitu ya. Ya, kebetulan membelinya lebih tinggi ya harganya gitu. Ya, tapi sudah akad. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, saya mungkin ini bukan pertanyaan tapi menghimbau khususnya pada pengurus. Saya melihat ini mungkin karena saya awam sekali dengan jual beli, baru hari ini saya mendengarkan ceramah Bapak kok banyak tergugah pengen mengikuti itu ya. Saya merasa bahwa ini sangat bagus sekali. Saya usulkan untuk ada ringkasannya, mungkin di fotokopi, nanti pertemuannya akan datang, kita bisa ya pakai YouTube juga boleh. Hanya nanti saya mungkin pengen jadi anggotanya.
Tapi belum ya. Ini baru rencana aja. Itu yang pertama. Yang kedua, saya usulkan ini bisa satu paket. Jangan hanya nanti ganti orang lagi sehingga kayak mandul gitu. Ya, satu paket sampai berapa kali sampai betul-betul kita paham, baru mungkin nanti ganti topik gitu. Ya, ini usul saya, mudah-mudahan bisa diterima. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Monggo Ustadz. Yang kedua dan tiga saya nggak usah jawab ya. Pengurus ini. Yang pertama, kasus A menjual mobil ke B, akad sudah terjadi, belum ditransfer. Kemudian C datang membeli ke B atau ke A, Bu? Ke A atau ke B? Bentar ibunya. Yang membeli kan tadi si A membeli B. Kenapa? Yang membeli pada yang membeli. Ya, ntar saya ini karena berbeda persepsi. A menjual ke B. B menjual ke C. Nah, itu. Jadi A menjual ke B, B menjual ke C, gitu nggih? Bukan A menjual ke C lagi, nggih? Bukan. Kalau A menjual ke C lagi tadi sudah nggak boleh ya, karena melakukan akad di akad orang lain. Tapi ini kasusnya A menjual ke B, sudah akad tuh, jadi akad. Cuma uangnya belum, barangnya sudah diberikan belum? Oh, sudah ada di rumahnya. Oke. A menjual ke B, mobilnya sudah di B, dah, tapi uangnya belum ditransferkan atau belum diserahkan. Terus kemudian B menjual ke C. Pertanyaan pertama, apakah mobil itu sudah sah menjadi haknya B? Oke, saya tanya, ini bahasa umumnya aja lah. Apakah barangnya itu sudah sah menjadi miliknya si B? Belum dibayar, betul. Ya, udah akad, tapi ada satu yang belum, apa? Harga, nilai belum diberikan. Karena rukunnya 4. Penjual sudah ada, pembeli sudah ada, sigot sudah ada, akad, tapi yang keempat belum. Kenapa belum? Belum dibayarkan. Maka supaya sah nanti dia menjual lagi harus ditransfer dulu, dibayar dulu. Setelah selesai baru dijual. Paham Ibu? Jadi harus ditransfer dulu supaya dia sah menjadi miliknya, baru kemudian kecuali makelar. Kalau makelar dia bertindak atas nama si A, bukan milik dia, maka tetap makelar itu hanya perantara. Nah, perantara, maka tidak boleh dia mengatasnamakan itu barangnya dia, tetap dia barangnya si A, diberikan ke C. B hanya perantara. Kalau perantara, kalau orang mengatakan itu diperbolehkan dengan akad tertentu antara pemilik dan makelarnya. Begitu, J. Tapi kalau tadi itu sistem jual beli biasa, harus diselesaikan dulu. Jangan dikasihkan mobilnya dulu, Bu. Iya, betul. Oke, itu ada dua aspek yang berbeda di sini. Dia itu sebagai makelar atau bukan. Kalau bukan sebagai makelar, diselesaikan transaksi, baru jadi hak milik, dijual lagi. Itu namanya, ya tadi biasa jual beli, saya kulak tak jual gitu kan? Biasa kan begitu. Harus begitu, karena apa? Sebelum nanti dia bayar, maka belum sah menjadi miliknya. Itu masalahnya. Karena belum sah, maka tidak boleh melakukan jual beli. Ya, karena belum sah. Kecuali makelar. Kalau makelar itu akadnya adalah si C dan si A, bukan dengan mulai itu B gitu. Itu aja. Oke, makelar itu perantara, Bu. Perantara itu boleh, tetapi nanti di bahasanya ini mobil si A, bukan mobil saya gitu. Bedanya di situ aja. Sehingga jelas. Maka tadi dipastikan kalau makelar itu boleh karena dia menjualkan bahasanya. Dia sebagai perantara. Tapi kalau bukan makelar harus dibayar dulu, selesai, akad satu selesai, kemudian dia mengadakan akad lagi dijual ke pihak yang kedua. Begitu. Ya, Bu, ya.
Jelas betul? Pun nggih. Nggih, sedaya jelas nggih. Alhamdulillah. Nuwun. Sampun. Ada lagi. 1, 2 lagi, 2, 3. Iya. Baik, terima kasih tadi usulnya nggih Bu Warzizah nggih. Wazana. Warzanati. Nggih. Jadi insya Allah kalau untuk setiap pengajiannya Majelis Taklim ini ada di IG dan di YouTube-nya PMMI Sayang NKRI. Itu akun YouTube-nya. PMMI Sayang NKRI. Yang kemarin juga sudah ada Ustadz Puji Hartono juga sudah ada di situ. Jadi kalau kemarin belum ikut, mau lihat pengajian yang kemarin bisa dilihat di YouTube. Itu J. Kemudian yang kedua Ustadz, ini saya mau bertanya, ada sekarang toko-toko itu yang menerima titipan jualan, J, konsinyasi tapi waktunya pembayarannya agak lama. 1 bulan gitu ya, 2 bulan. Jadi kadang-kadang makanannya terutama yang snack-snack itu kan expirednya nggak lama gitu. Ketika kita mau nitip lagi ternyata jualannya nggak laku. Ya, jadi padahal dia sudah modali dulu gitu loh Ustaz. Itu yang seperti itu hukumnya bagaimana? Saya kadang-kadang ya kalau salah dewe gelem gitu kan. Nera gelem ya rasa titip kene padahal dia butuh sekali karena di sana laris mungkin ya. Banyak orang pada beli di situ. Itu kan ada di oleh-oleh di Malioboro. Itu kan juga sistemnya seperti itu. Jadi saya juga sebenarnya kasihan kepada UMKM yang kudu modali dhisik, gawe produk dhisik nek ora laku bali. Jadi dia akhirnya produk dia yang lama nggak laku, dia harus bikin baru lagi. Niki hukumnya pripun nggih Ustaz? Pun niku mawon Ustaz, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Reward untuk yang bertanya ya, Mas tersedia banyak. Yang jawab nggih dapat nggih. Nggih, titip barang. Kalau saya menyebut itu masih goror. Itu masuknya di goror. Kenapa goror? Tadi belum jelas. Ada ketidakjelasan barang tadi itu. Maka bagusnya tidak melakukan begitu. Bagusnya begitu karena memang nanti pasti ada satu pihak yang terzolimi, pasti itu. Karena goror itu begitu akibatnya. Misalkan jual ikan masih di kolam, ternyata pas dipanen kok cili-cili. Nah, itu kan goror namanya, sehingga nggak sesuai. Maka ketika begitu pasti ada goror. Maka ketika ada goror, kita apalagi gorornya besar, semakin besar goror, maka sebaiknya itu dihindarkan. Sebaiknya dihindarkan. Maka baiknya gimana? Gimana? ya biasa, jual beli biasa. Jual beli biasa ya kulak namanya ya. Kulak ke sini kemudian resiko kan sudah ditanggung oleh yang kulak begitu. Tetapi mungkin nanti secara lebih dalam kalau saya menganggapnya itu masuk di bagian yang goror tadi itu. Kenapa? Karena ada dampak akibat kezoliman yang mungkin saja dialami oleh salah satu pihak. Itu yang tidak bahasanya tidak yang tidak terprediksi gitu. Kadang untung laku semua, kadang tidak. Itulah yang jadi masalah begitu, sehingga ada unsur goror karena memang waktunya tidak jelas dan lain sebagainya, sehingga menyebabkan itu ada kezoliman yang bisa dialami oleh salah satu pihak. Ini begitu. Kalau biasanya di diskonan kan ada tiket jual tuh kalau Ramadan. Jam 2 dititipkan, nanti sore salah hari diambil. Itu kalau misalnya nggak laku tuh gimana bisa? Jadi tiket dengan bengkol 10, mek payu 5 bukan payunan sakit. Apakah diskonan harus membeli barang itu atau kita kembalikan kepada pembelian? Kalau secara syar'i memang harus kembali. Kecuali kalau jenengan berbuat baik, nah itu lain lagi. Kalau akad kan kembali. Titip itu bisa jadi boleh tadi seperti itu, tapi asalkan tadi resiko itu mereka sendiri yang nanggung. Jadi bahasanya nitip dagangan itu bukan orang tapi dia menjual sendiri tapi titip. Tapi kalau nanti kemudian nggak laku ya diambil lagi. Nggak apa-apa kalau itu. Kan nggak laku dia ambil lagi, artinya kita hanya menyediakan tempat
gitu, menyediakan tempat. Tapi sebenarnya yang bertransaksi itu adalah yang punya sendiri, tapi kita membantu untuk menjualkan, bahasanya begitu. Maka akadnya kalau begitu ya itu akad terpisah. Terpisah dalam artian kalau nanti nggak ada langsung diambil, nggak boleh jadi yang laku berapa itu yang kemudian jadi miliknya, keuntungannya begitu. Itu tidak sampai goror. Kenapa tidak sampai goror? Karena memang dia hanya menitipkan barang dan kemudian diambil lagi, nggak laku diambil lagi dan seterusnya, dikembalikan dan seterusnya begitu. Jadi itu salah satu bagian dari memang yang terjadi ya, mungkin terjadi. Tapi sebaiknya untuk menghindarkan hal-hal begitu ya jualan dewe. Tapi kan kadang kan enggak ya tadi. Maka itu masih diperbolehkan asalkan tadi ya itu langsung nggak laku langsung diambil. Itu berarti kan kita cuma hanya menyediakan tempatnya saja dan membantu, bahasanya kita membantu mereka untuk berjualan. Nanti karena nggak nunggu, nanti kita bantu untuk menjualkan produk itu kepada pembeli. Tapi sebenarnya yang berakad itu adalah yang punya tadi itu. Nggih, pembelinya kan 5 ya, penjualnya adalah yang punya, pembelinya kita hanya sebagai maklar, perantara gitu. Nah kan itu kalau seperti itu tidak masalah. Ya. Maka jenengan harus mengakad beli. Yang mau makan harus mengakad beli. Karena kalau satu sendiri ya, kalau dimakan langsung itu namanya subhat. Kenapa subhat? Ini kan belum jadi milikku. Ya itu jadi masalah berikutnya kan, masalah berikutnya itu. Ya sebenarnya tetap kalau jenengan dibeli, akadnya dibeli, kemudian dikasihkan orang lain, nah itu baru bisa dikatakan halal. Kenapa tadi nggak halal? Karena nggak jelas. Coba nggak jelas kan? Juga tidak ada, kecuali ada kesepakatan. Nah, ini lain lagi, kesepakatan antara yang jual. Nanti kalau tidak laku, boleh dimakan, boleh dikasihkan. Nah itu baru. Kenapa? Sudah ada akad antara kita dan yang melakukan. Maka harus dipastikan Bu, misalkan ada yang tetap makanan cepat basi begitu, nanti kalau nggak habis gimana? Harus jelas itu. Ada perjanjian. Kalau tidak habis gimana? Kalau nanti kesepakatannya, kalau nggak habis boleh dimakan, kalau nggak habis boleh dikasihkan orang. Nah itu baru boleh. Tapi kalau tidak ada akad itu nggak boleh. Kenapa? Nggak ada akad. Ya pokoknya kita itu intinya akad. Akadnya piye toh? Kalau nggak habis toh. Nah itu aja sebenarnya. Supaya apa? Jadi halal ketika kita makan. Tapi nanti jenengan akhirnya dungannya supaya nggak laku semua gitu ya. Ganti tangan kabeh. Nggih, mohon nggih, betul nuwun. Tadi 2 pertanyaan. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mak Nurul, di sini saya mau bertanya sama Pak Ustadz, mungkin agak di luar jual beli ya Pak. Saya mohon penjelasan lebih lanjut tentang sedekah subuh. Dan apa saja yang bisa kita sedekahkan ketika sedekah subuh. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedekah subuh. Jadi ada informasi dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi malaikat pada waktu subuh itu mendoakan orang-orang yang bersedekah agar apa? Agar rezekinya ditambah gitu ya. Itu hadisnya masyhur. Nanti monggo dicek. Saya belum membawakan, tapi insya Allah masyhur itu hadisnya. Artinya waktu subuh itu waktu yang baik untuk kita melakukan sedekah. Apa bentuknya? Yang pertama bentuknya harta. Kalau tidak punya harta, apapun.
namanya apapun sedekah itu tidak dibatasi. Kalau jenengan nanti membaca hadis di Riyadhus Shalihin itu banyak jalan-jalan kebaikan, itu rata-rata kan banyak sedekah. Tapi wujudnya macamnya macam-macam. Bahkan kita sholat 2 rakaat duha itu sedekah itu ya. Bahkan kita nyingkirkan gangguan di jalan itu sedekah. Kita berkata yang baik itu bernilai sedekah. Bagi yang tidak punya harta. Nah itu ya. Tapi kalau yang punya harta ya tetap ya hartanya dulu. Ya ditambah dengan yang tadi itu. Sehingga kata Rasulullah, orang kaya kemudian dia tetap melakukan aktivitas sedekah yang lain, tetap zikir, tetap berbuat baik, dia itu tidak bisa diungguli oleh orang-orang miskin gitu. Kenapa? Karena dia punya kelebihan bisa sedekah dengan hartanya, yang miskin nggak bisa. Sehingga kalau orang itu punya kelebihan, disedekahkan hartanya. Kalau sudah sempit nggak bisa belas, baru dengan yang lain-lainnya. Tetapi jangan dibatasi. Artinya apa? Sedekah yang bisa kita lakukan banyak sekali wujudnya. Monggo dilakukan sebisa dan semampu kita, dan insya Allah itu semuanya kemanfaatannya untuk kita semuanya. Yang pertama keutamaannya, ada dalil dari Rasulullah SAW bahwa ketika waktu pagi dia bersedekah maka akan didoakan para malaikat. Yang kedua, banyak jalan-jalan kebaikan, jalan-jalan sedekah, tidak hanya dengan harta tapi dengan kalimat-kalimat yang baik itu pun sedekah. Maka bagusnya lagi ibu-ibu sedekah 2.000, 5.000 terus rutin, zikirnya nggak putus, duhanya nggak putus. Itu insya Allah jenengan nggak bisa dikalahkan oleh orang lain. Kenapa? Rutin terus. Maka biasakan. Saya juga mencoba membiasakan Bu, setiap pokoknya subuh harus, kalau lewat nanti diganti apa begitu. Ya nggak harus banyak tapi rutin. Kenapa? Ini manfaatnya luar biasa ternyata. Sedekah waktu pagi. Kemana? Terserah kemana. Ke masjid boleh, ke pesantren boleh, tetangganya boleh. Kasih 5.000 dia bagi, yang minta kasih makanan dia bagi, boleh. Intinya tidak usah membatasi, tetapi keutamaannya luar biasa. Mungkin lain kali bisa dibahas ini Bu. Sedekah. Jadi kalau setiap subuh kita subuh ya tapi tidak sekarang kasihkan. Tidak masalah, boleh, tidak masalah. Tapi jangan dijabut lagi. Kadang kan sebanyak itu kok oke banget ya. Sudah niatkan, lepas. Kenapa? Kalau ngasih 1.000, 2.000, 1.000 kan nggak pantas lah Bu. Ngasihkan orang 1.000, maka dikelompoknya apa namanya? Dikumpulkan. Kita punya kenceleng atau apa namanya di rumah, masukkan tiap pagi. Tapi jenengan kalau sudah begitu, udah dilepas. Jangan nanti kok oke ya. Coba sedekah, nah itu nanti membatalkan pahala. Insya Allah sudah dapat pahala yang luar biasa. Teknisnya, caranya, prakteknya, bentuknya monggo sangat umum, tidak ada kaifiah khusus berkaitan dengan hal itu. Kemananya pun demikian. Oke, terima kasih. Pertanyaan terakhir tadi. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, terima kasih Bapak Ustadz. Saya Puput dari Seturan, UPN. Selama ini ya mulai jualan online dan offline. Yang akan saya tanyakan gini, untuk saat ini itu kita marketing kan jelasnya ada ya dalam kategori marketing ya. Itu kan kita jualan mesti ada marketing online, marketing offline, marketing langit, bahasa sekarang ya Pak ya. Nah sekarang yang saya tanyakan, kalau marketing online itu kan kita bekerja sama dengan beberapa pihak yang mempunyai aplikasi online, dan di situ kan di markup ya, dari nilai margin barang ke nilai margin jual. Istilahnya maaf kalau harga jualan saya itu 18.000, itu kan jadi 22.000 atau 23.000 karena di markup oleh mereka dipotong 20 sampai 30%. Nah sekarang yang saya tanyakan, kemarin sempat ada pribadi saya sendiri sih Pak, kalau saya jualan online itu memang saya membayar mereka yang mempublikasikan jualan saya itu wes secara
hukum mungkin sah ya Pak, insya Allah ya. Tetapi kalau saya jualan offline, ada beberapa teman yang langsung ngambil ke saya. Nah, ketika jualan itu atau harga nilai itu saya samakan, itu ada rasa beban pertamanya ya. Kok jadinya saya naikkan harga itu sampai 20-30% dari saya kadang kasihan atau gimana gitu ya Bu. Nah, alternatif terakhir saya menambahi barang tetapi tidak mengurangi volume di dagangan awal tadi. Misalnya satu kotak donat atau kopi ya, itu 5.000, misalnya dia online itu jadi 8.000. Nah, ketika saya jual offline itu nanti saya akan nambahin paket. Jadi ketika saya jual kopi yang saya racik sendiri itu saya tambahin, misalnya saya juga ada 2 jual donat, bikin donat, saya tambahin donat yang ukuran kecil supaya memang secara marketing online dan offline-nya itu kena, saya seratakan gitu. Jadi beban pribadi itu kok orang bilang kok mahal banget misalnya gitu, karena dia online offline ya Pak ya, jual langsung. Nah, kalau secara hukum apakah memang ada dasar kaidah atau maaf Rasulullah itu perbandingan margin awal dengan margin jualan, kan kalau dulu nggak ada online ya Bu ya, otomatis paling cuma 5% gitu jasanya. Nah, terkadang karena dulu saya juga mantan project-project yang dimarapkan gitu, tapi alhamdulillah lah itu 5 tahun yang lalu. Jadi ada yang menganggap bahwa 50% dari margin awal itu dianggap sah asalkan dia jual belinya sah. Akan tetapi secara syar'i dan secara pribadi sendiri saya kok iki kok didol semene ya gitu aja. Jadi yang saya tanyakan cuma 2 itu tadi, hukum untuk memarapkan itu, yang kedua batasan ketika kita jual online sama jual offline. Matur nuwun Bapak, mudah-mudahan sampai ketemu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, menambah markup harga untuk biaya marketing guys, apakah boleh atau tidak boleh? Jawabannya boleh. Jawabannya diperbolehkan, karena itu bagian dari unsur-unsur jual beli yang memang bisa dimasukkan di dalam nilai harga. Jadi tidak masalah yang misalkan biaya marketing gitu ya, itu masuk bagian dari itu, termasuk distribusi sebenarnya juga masuk, penanganan dan lain sebagainya, itu silahkan artinya memang diperbolehkan biaya itu secara hukum syar'i pun tidak ada masalah. Ini yang pertama. Terus yang kedua, apakah ada batasan keuntungan berapa persen? Saya mencari itu belum ketemu gitu ya. Jadi perdagangan zaman Rasul sampai sekarang saya cari itu belum ada riwayat dasar berapa bolehnya melakukan keuntungan. Misalkan saya beli 10.000, saya jual 20.000, boleh atau enggak? Kan berarti kan 100% ya. Nah, itu yang saya cari belum dapat gitu batasan. Tapi secara kalau kita menggunakan dalil-dalil yang ada, sebenarnya memang tidak memunculkan kata batasan. Maka ada dasar antarodhi. Antarodhi itu saling ridho bahasanya ya. Itu menjadi kata kunci di dalam perdagangan. Antarodhi minkum bahasanya. Saling ridho di antara kalian. Tadi ketika penjual oke sah, oke saya beli. Jadi sah secara hukum itu menjadi sah. Tetapi pertimbangan etik gitu. Sekarang di kita kan ada pertimbangan etik namanya, apa namanya ya? Oratego. Kalau itu monggo. Artinya memang ketika jual beli ada tidak mesti hanya keuntungan, tapi ada nilai yang lain, nilai persaudaraan, nilai dakwah dan lain sebagainya. Maka mungkin tadi yang dilakukan ibu tadi supaya sama dengan barangnya ditambah itu juga bagian dari cara supaya apa? Tetap secara offline itu kita tidak terlalu kelihatan lebih mahal. Itu juga tidak ada permasalahan, tidak ada kaidah khusus yang membahas tentang itu, karena ada antarodhi tadi itu ya, saling ridho di antara kalian. Maka itulah bedanya dengan riba, gitu kan? Kalau kita dapat untung 100% tapi jual beli itu tidak masuk riba, masuk keuntungan. Apalagi kemudian
kita beli di Jogja, jualnya di Papua, Bu. Itu harganya bisa kenapa kok begitu? Disesuaikan dengan kondisi sana. Jadi berbeda. Kalau kita membatasi pokoknya maksimal hanya 50%. Di sana itu nggak ada artinya gitu. Itu kenapa? Bisa jadi macam-macam, karena memang standar sana beda, apalagi di luar negeri begitu ya. Jadi berbeda lagi. Maka saya lihat barang berluar mahal-mahal, di sini kan murah sekali gitu, atau sebaliknya gitu ya. Sehingga itu tidak ada. Maka nanti secara etika ya kita ngobrol saja dengan artinya apa ya, ketika sudah antarodhi minkum itu insya Allah sudah sah secara syar'i, saling ridho. Tapi ridho kan nggak tahu gitu ya. Maka tadi pendekatannya personal. Kalau segini kepengenan. Dan juga yang tidak diperbolehkan lagi sebenarnya malah mematikan apa namanya ya, pasar. Misalkan standar harga begini kita jatuhkan harga untuk jatuhkan yang lain, itu malah dalam Islam tidak diperbolehkan. Kalau kita jual lebih tinggi malah boleh. Kenapa? Nggak akan mematikan. Hanya kita nggak laku mungkin gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan harga pasaran 20.000 itu kita jual 10.000, nah itu kan artinya apa? Mateni pasar. Nah itu dalam Islam malah justru yang tidak diperbolehkan, kita merusak pasar supaya orang beralih ke kita sehingga mendolimi yang lain. Atau yang berikutnya nggak boleh memonopoli ya. Monopoli. Itu juga ya, itu mungkin ya nanti mungkin bisa yang online ini bisa dibahas lebih detail lagi gini. Cukup nggih. Nunggu azan. Ya Ustadz, ini pertanyaan penutup dari saya. Dari tadi saya mau nanya tapi belum ini. Bagaimana dengan penjualan yang labanya itu dia ada menjual produk tapi labanya dia ngambil sedikit. Ketika ditanya, kok kamu ngambil untungnya cuma 1.000-2.000, masuk enggak? Kemudian si penjual itu menjawab, ya biar Allah aja mencukupkan, dan nyatanya memang cukup kok. Nah, kalau dengan seperti itu bagaimana? Yang pertama. Kemudian yang kedua, waktu itu saya pernah ketegur sama ponaan saya. Jadi saya mau beli bunga, mau ke kuburan beli bunga. Saya nawar sekeranjang kecil berapa? Dia bilang 25. Saya tawar 20, boleh nggak? Lah saya dimarahin sama ponaan saya. Tante, kalau beli itu tidak boleh nawar. Wah, jiwa mama saya sebenarnya meronta, tapi makanya di sini saya bertanya gimana, apakah memang benar tidak boleh menawar suatu harga? Kemudian yang kedua, bagaimana dengan mengambil laba yang sangat sedikit, kan dia percaya Allah yang akan mencukupkan. Seperti itu Ustadz. Oke. Yang pertama, laba sedikit, laba banyak, itu kebalikan yang tadi. Jadi tidak ada ukurannya. Ya tidak ada ukuran, artinya tetap diperbolehkan. Mau untung 1.500, bahkan nggak untung pun itu boleh. Jual beli itu bakar duit ya, itu berarti kan ada tujuan yang nggak baik, niat yang nggak baik untuk mematikan yang lain, itu kan ya, itu yang dilarang di situ sebenarnya. Tapi kalau masih standar begitu ya, standar rata standar itu artinya memang nggak sama, tapi naik turunnya tidak banyak, itu masih diperbolehkan, artinya tidak masalah. Kalau keyakinan tadi itu serahkan kepada orang ya, keyakinan kan nggak bisa dilarang gitu ya, artinya tetap itu secara fikih, secara syar'i diperbolehkan meskipun untungnya kecil. Yang kedua, menawar dalam tradisi Islam, maka bahkan justru tawar menawar itu bagian dari akad sigot, diperbolehkan. Karena apa? Untuk antarodhi, supaya saling ridho. Antarodhi, maka diperbolehkan tawar menawar. Asalkan tadi ya, asalkan ya memang tujuannya nawar artinya secara apa ya, ya wajar gitu ya, wajar. Itu tidak ya, supaya apa, saling ridho di antara kita. Tawar menawar boleh, tetapi juga jangan, kadang kan kita sok yang kecil-kecil ditawar sampai tapi yang besar-besar nggak pernah ditawar itu ya, itu kan juga rodok. Kalau di supermarket nggak pernah nawar Bu ya, padahal harganya tinggi-tinggi ya, artinya itu aja, secara syar'i tidak masalah, tetapi mungkin nanti secara sosial monggo nanti dipertimbangkan, itu aja. Monggo, terima kasih. Cukup kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup pengajian sore ini dan mohon Ustadz untuk membimbing
untuk kita berdoa bersama di bawah bimbingan Ustadz Muhammad. Kemudian sesi foto bersama. Setelah itu ada sedikit pengumuman dari bendahara mengenai uang infak dan acara kita tutup. Kita berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa alihi washabbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. حمد الشاكرين حمدا عظيما حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.